Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang melimpah pada kami setiap hari. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami ya Bapa. Semoga kami bisa mengerti makna dari sabda-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan tentang doa yang baik. Dan ayat Alkitab yang saya ambil untuk menjadi landasan renungan kita kali ini adalah Lukas 18 ayat 11 sampai 13. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Injil hari ini bicara tentang bagaimana sikap doa yang baik. Di Injil hari ini diceritakan ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dalam hatinya dengan penuh keangkuhan, memuji dirinya sendiri atas kelebihannya dibanding orang lain. Sebaliknya, pemungut cukai yang rendah hati hanya memohon belas kasihan dari Tuhan. Pertanyaannya, sikap mana yang selama ini kita lakukan dalam berdoa? Apakah kita sama seperti pemungut cukai? Atau bahkan sama seperti orang Farisi? Kita perlu melihat diri kita. Kita perlu memahami diri kita dengan baik dan benar. Kita perlu jujur dengan diri kita. Apakah kita saat berdoa dan ke gereja sungguh tulus atau hanya untuk dilihat oleh orang lain? Ya, memang kita sering tergoda untuk membanggakan diri sendiri, mengandalkan pencapaian dan prestasi kita, serta lupa untuk benar-benar bergantung pada Tuhan. Tapi Tuhan gak suka sama orang yang bisanya cuma membanggakan diri sendiri aja waktu berdoa. Yang didengar Tuhan itu adalah doa dari hati yang rendah dan jujur, serta mau mengakui kalau kita ini gak ada apa-apanya tanpa Dia. Maka dari itu, di Lukas 18 ayat 14, Yesus berkata, Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih maksud dari firman ini? Jadi, ayat ini menegaskan prinsip yang diajarkan Yesus tentang kerendahan hati dan keangkuhan. Bagi orang yang meninggikan diri seperti angkuh, sombong, merasa paling benar, orang yang kayak gitu akan direndahkan atau diturunkan derajatnya oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak suka sama kesombongan manusia. Sebaliknya, bagi orang yang merendahkan diri dalam arti mengakui kelemahan dan dosanya, gak sombong dan selalu rendah hati,
orang yang kayak gini ini yang akan ditinggikan atau diangkat derajatnya oleh Tuhan. Jadi, di sini Yesus mau kita belajar rendah hati seperti pemungut cukai itu. Bukannya menghakimi orang lain, tapi mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dengan begitu, Tuhan pasti mendengarkan dan mau menerima doa kita. Hendaknya kita sadar, doa itu harus dilakukan dengan tulus, sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, ampunilah segala keangkuhan dan kesombongan di hati kami ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat berdoa dengan kerendahan hati yang sejati. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan mengakui kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Semoga dari firman-Mu hari ini, kami bisa belajar hidup dalam kerendahan hati, sehingga setiap kata doa kami tidak lagi dalam keangkuhan, tetapi selalu dengar dan dikabulkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin.